Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah kepemimpinan. Sebelum masuk lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini ada kurikulum VT saya. Nama saya adalah Karina Indrana Mutia, biasa dipanggil dengan Mutia. Pekerjaan saya adalah dosen, dan kebetulan sekali saya adalah dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tepatnya di program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah hasil screenshot dari prediksi saya, di mana terdapat NIDN saya. Bisa dilihat, ini adalah biodata saya secara singkat dari prediksi. Lalu ini ada riwayat mengajar saya selama menjadi dosen tetap. Di Universitas Bhayangkara ini saya mengajar beberapa mata kuliah. Ada kepemimpinan, perilaku organisasi, MSDM, pengantar manajemen, manajemen strategik, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja ke dalam deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah kepemimpinan, di sini menjelaskan bahwa peran kepemimpinan di dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya adalah sangat penting. Keberhasilan di dalam mengidentifikasikan gaya kepemimpinan dan memadukannya dengan keefektifan pembentukan dan pengembangan tim akan sangat berguna bagi pengelolaan organisasi. Pemahaman sejak dini atas arti pentingnya kepemimpinan dan keterampilan untuk membangun tim yang solid merupakan modal dasar bagi mahasiswa saat terjun di dunia kerja nyata. Kita lanjut ke capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran prodi ini terdapat 7 item, yaitu adalah capaian pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Capaian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sesuai perkembangan zaman. Capaian yang kelima, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiasi. Capaian yang keenam, memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis sesuai perkembangan teknologi kekinian. Selanjutnya terakhir, capaian yang ketujuh, memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri adalah peserta mata kuliah ini akan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap berbagai teori dan konsep kepemimpinan. Untuk selanjutnya, mampu mengidentifikasikan gaya kepemimpinan masing-masing. Dan peserta mata kuliah juga akan memiliki keterampilan di dalam mengembangkan tim yang merupakan salah satu aspek kepemimpinan. Selanjutnya, ada mampu meningkatkan kepekaannya untuk menyadari pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi serta implikasinya pada efisiensi dan efektivitas organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan yang terakhir, mengembangkan wawasannya tentang peranan kepemimpinan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan manajemen dan mampu memahami dan menganalisa peranan pemimpin dalam menerapkan manajemen perubahan. Baik, itu tadi capaian pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Jadi, mata kuliah kepemimpinan ini terdapat 12 materi.
ya, 12 materi dengan 16 kali pertemuan. Di antaranya adalah 6 kali materi pada pertemuan 1 sampai 6, selanjutnya pertemuan 7 ada kuis, pertemuan 8 kita UTS. Selanjutnya setelah UTS ada 6 kali pertemuan juga dengan diisi oleh materi. Pada pertemuan 15-nya ada kuis, pertemuan 16 adalah UAS. Baik, untuk referensi kebetulan saya memakai beberapa buku ya, beberapa buku dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional untuk mendukung materi ini. Baik, untuk aturan perkuliahan, kalian merujuk dari Keprektor ya, bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring dan kegiatan akademik lainnya secara luring. Model pembelajarannya itu secara daring ya, dapat berbentuk interaksi langsung, sinkronus, minimal 4 kali, maksimal 14 kali pertemuan, dengan total jumlah perkuliahan 16 kali termasuk UTS dan UAS. Baik, aturan perkuliahan, sama mungkin seperti pada umumnya ya ketika kuliah daring. Mata kuliah daring yang diikuti oleh mahasiswa telah terdaftar pada KRS. Lalu wajib melaksanakan perkuliahan daring selama proses perkuliahan dilaksanakan. Wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas atau ketua program studi atau dosennya. Wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap depan kamera apabila dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Wajib memakai pakaian yang rapi dan memperhatikan etika, ya, etika dan estetika ruangan pada saat perkuliahan daring. Selanjutnya, setiap mahasiswa tidak diperkenankan melakukan hal-hal seperti berikut. Pertama, mengubah ya NIM pada profil akun yang dimiliki, menggunakan akun mahasiswa lain untuk mewakili pengumpulan tugas, proses absen, mewakili ujian, ya tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen. Serta tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas seizin dosen, ya. Selanjutnya, membuat topik dan berkomentar yang membuat mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu nggak boleh ya. Lalu, tidak diperkenankan membuat topik atau berkomentar yang mengandung pornografi. Nah, apabila mahasiswa yang bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks kepada dosen. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan perkuliahan daring yang nantinya akan kita atur di kemudian hari. Oke, itu ada aturan perkuliahan. Oke, selanjutnya adalah bentuk pembelajaran. Metode pembelajaran, media pembelajaran, sama aplikasi pembelajaran. Untuk metode pembelajaran sendiri, saya menggunakan 3 metode, yaitu metode klasikal atau konvensional. Ya, di mana dalam metode ini, saya selaku dosen pengajar itu melakukan dosen menyampaikan materi kuliah ya. Mahasiswa mengikuti perkuliahan, kemudian di dalamnya dilakukan evaluasi belajar berupa tugas perkuliahan. Ada ujian UTS juga dan juga UAS. Untuk metode problem based learning, di sini ditekankan pada keaktifan mahasiswa ya dalam mencari sumber pembelajaran dan kemandirian dalam belajar. Metode yang dilakukan adalah dibentuk kelompok-kelompok kecil, 4-5 orang yang diberikan satu skenario untuk dibahas dan dianalisa. Dari hasil analisis ini muncul nanti tujuan pembelajaran ya. Intinya masing-masing mahasiswa itu mencari atau belajar juga secara mandiri mengenai topik tersebut. Nah, selanjutnya nanti mahasiswa melakukan presentasi dengan kesesuaian materinya ya di depan teman-teman, lalu kita diskusi. Selanjutnya ada metode discovery learning. Dimana kalau discovery learning ini pengertiannya sendiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, dan logis ya, sehingga mereka dapat menemukan sendiri nih pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku.
Nah, tidak semua pembelajaran lainnya yang cenderung konvensional, discovery learning atau pembelajaran penemuan lebih berpusat ya pada peserta didik, bukan tenaga pengajarnya. Jadi, pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Lalu, jadi dapat disimpulkan nih metode discovery learning ini metode yang masuk ke dalam salah satu metode pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ini sebagai wujud murni ya dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman gitu yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi dirinya. Lalu ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran saya memakai laptop, smartphone atau bentuk media pembelajaran lainnya. Lalu ada aplikasi yang kita pakai yaitu Zoom, e-learning, SIA atau sistem informasi akademik atau Google Meet. Oke, next. Untuk perkuliahan ini ada mata kuliah yang saya ajarkan serta ada tugas. Ya, tugas diantaranya ada tugas individu sama kelompok. Di mana tugas individu itu pertama kalian melakukan review jurnal atau apa namanya mereview jurnal nasional atau internasional. Selanjutnya membuat video cerita tentang pemimpin, lalu diupload ke akun YouTube masing-masing. Ya. Lalu untuk tugas kelompoknya, kalian membentuk kelompok, lalu mempersiapkan presentasi dengan materi yang sudah saya berikan nanti ya. Oke, baiklah setelah tadi perkenalan, terus ada beberapa deskripsi mata kuliah dan beberapa penjelasan-penjelasan lainnya. Selanjutnya saya akan coba masuk ya ke mata kuliah itu sendiri. Oke, ya. Di sini kita belajar kepemimpinan ya. Apa itu kepemimpinan? Kalian pasti sebagian besar udah tahu ya kepemimpinan gitu. Kepemimpinan itu apa sih? Ya, kalau kepemimpinan itu berdasarkan pustaka yang saya baca ya, kayak menurut Stephen Robbins ini, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Ya, kalau menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya KBBI, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar. Tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Nah, menurut Rifai, kepemimpinan pendidikan ya, kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam istilah umum ini, khususnya di manajemen ya, kepemimpinan itu tuh sering ya kita sebut istilah leader, dalam bahasa Inggrisnya leader. Jadi ada beberapa definisi selain yang tadi disebutkan di awal tadi, bahwa kalau kepemimpinan itu adalah getting things done. Apa sih artinya? Dia tuh mencapai hasil melalui orang lain ya. Kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang kita inginkan ya, atau hasil kerja yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Lalu kepemimpinan itu adalah pengaruh tidak lebih dan tidak kurang. Kepemimpinan juga dapat diartikan influence ya, karena apa yang mempengaruhi tadi, motivasi, mengarahkan ya. Lalu kesimpulannya apa? Jadi kepemimpinan itu tentang bagaimana dia mempengaruhi orang lain ya, bawahan, pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Gitu. Oke, tadi sudah definisi ya mengenai kepemimpinan, penjelasan tentang kepemimpinan. Tadi kita udah jelaskan kepemimpinan. Nah, dari kata kepemimpinan, kita ambil kata pemimpin ya. Karena kepemimpinan itu juga berasal dari pemimpin. Apa itu pemimpin? Pasti kalian pada tahu kepemimpinan artinya apa. Lalu kalian juga pasti paham mengenai pemimpin ya. Pemimpin apa? Orang ya, orangnya gitu. Apa itu pemimpin? Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun, pemberi contoh, atau petunjuk jalan.
Jadi pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk pengayom rakyat. Ya. Tujuan kepemimpinan. Di sini ada 4 tujuan kepemimpinan. Pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Maksudnya apa tuh? Membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Ya. Maksudnya adalah, nah, adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi ya, itu bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja ya dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Jadi iklim sosial sendiri itu apa sih? Itu kayak suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Meskipun abstrak, konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi. Ya, persepsi individu dan interpretasi kognitifnya terhadap kondisi organisasi secara menyeluruh akan mempengaruhi sikap, perasaan, dorongan, dan tingkah lakunya. Pada akhirnya, iklim sosial ini akan membentuk ya atau akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapainya atau tidaknya tujuan organisasi. Sehingga iklim sosial perlu dibangun untuk membawa pengaruh yang optimal ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan personal setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Ya, kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja apa sih? Dia itu tahapan yang berurutan dengan tujuan. Jadi supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Ya, adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dan organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. Ya, karena setiap tahapan kerja ini sudah dilengkapi aturan-aturan dan cara pengerjaan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaannya agar selesai lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir ya setiap anggotanya dalam kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Nah, dalam KBBI ya, mengorganisasi itu adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Selanjutnya ada mengambil keputusan yang sama ya dengan kelompok. Jadi adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan apa? Fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsi apa sih? Melaksanakan fungsi perencanaan. Karena kan perencanaan itu yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan berlangsung jangka panjang, ya. Nah, hal ini tuh nggak jauh dari pengambilan keputusan yang bisa dianggap sebagai suatu hasil dari proses mental maupun kognitif yang membantu pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Oke, selanjutnya ya tujuan kepemimpinan. Jadi pada dasarnya apa? Intinya membantu ya, membantu para individu, para personil yang ada di organisasi ya, demi ketercapaiannya tujuan dari organisasi. Gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi kepemimpinan ya. Tadi tujuan udah kita jelaskan, lalu selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan tuh ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Pertama, instruktif ya, instruktif. Selanjutnya ada konsultatif, partisipatif, delegatif sama pengendalian. Masing-masing dari pengertian ini adalah kalau fungsi instruktif apa? Instruktif. Dia berasal dari kata dasar instruksi ya, sehingga bersifat perintah. Jadi maksudnya apa?
kepemimpinan itu berfungsi untuk ya melakukan suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas ya, sehingga orang yang diperintah itu melakukan tugasnya dengan baik. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya. Jadi sementara para anggotanya bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan pemimpinnya. Lalu ada fungsi konsultatif. Konsultatif apa? Konsultatif itu harus bersifat dua arah ya. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpin itu tidak hanya memberikan arahan, tapi dia juga menganut kebiasaan mendengarkan ya, mendengarkan pendapat dari para anggota gitu. Apalagi ketika sebelum mengambil keputusan. Jadi fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahannya untuk bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari apa? Solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam situasi ini biasanya pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang yang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya. Jadi sehingga apa? Ia mampu memberikan solusi ya dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Selanjutnya ada fungsi partisipatif. Kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi ya, yang merupakan apa? Merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut beberapa ahli bahwa partisipasi itu ada suatu keterlibatan mental ya sama emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Jadi sebenarnya partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan serta apa? Memikul tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Gitu. Jadi fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tapi mereka juga turut mengambil andil ya dalam setiap proses pencapaian tujuan. Selanjutnya ada fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi ya, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses ya, penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau antar lembaga ya. Dalam kepemimpinan yang memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin untuk mendelegasikan satu wewenang nih kepada orang lain atau anggotanya yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Jadi pemimpin tuh nggak hanya ngasih perintah aja ya, tapi juga harus bisa mengetahui sama memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan ke bawahannya. Gitu. Apalagi kan kita tahu bawahan-bawahan ini mempunyai kompetensi yang berbeda, tidak sama ya. Lalu ada fungsi pengendalian. Kepemimpinan itu juga memiliki fungsi pengendalian. Pada anggotanya yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Supaya apa? Pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan. Gitu. Jadi apa sih fungsi pengendalian ini? Pemimpin itu mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya. Supaya mereka apa? Mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan ya pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalani fungsi pengendalian tersebut. Oke, itu penjelasan mengenai fungsi kepemimpinan. Sekarang, gimana sih cara agar menjadi pemimpin yang sukses? Ada beberapa kriteria agar pemimpin bisa sukses. Ya, diantaranya pemimpin itu harus memiliki sifat atau karakteristik drive, di mana dia harus memiliki dorongan, kegigihan, ambisi. Dan yang kedua, honesty dan integrity, ya, di mana pemimpin itu harus jujur, ya, dapat dipercaya dan terbuka dan dapat diandalkan. Lalu ada leadership motivation. Dia harus bisa memotivasi bawahannya agar tujuannya tercapai. Selanjutnya ada self-confidence, harus percaya diri dengan kemampuannya. Lalu ada cognitive ability, cerdas, mampu mengintegrasikan informasi. Ada lagi knowledge of the business, jadi pengetahuan tentang bisnis yang ia jalani. Jadi pemimpin memang harus tahu ya tentang bisnis apa sih yang ia jalani, dia harus menguasai. Lalu kreativitas,
dia harus punya sifat kreatif. Lalu ada lagi flexibility, fleksibel dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan situasi dan para pengikut. Karena kita tahu ya bahwa dunia ini sangat dinamis. Jadi kita sebagai pemimpin maupun maupun bawahan itu harus bersifat atau bersikap adaptif terhadap setiap perubahan yang ada. Lalu terdapat 5 tujuan yang harus dilakukan ya untuk menjadi pemimpin. Pertama, bring people together to work as a team. Ya, kenapa? Karena dengan adanya bisa membawa para bawahan gitu kan pengikut untuk bekerja secara tim, kita bisa melaksanakan tugas-tugas atau kira-kira pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Karena kalau misalkan tercerai-berai kan susah ya untuk mencapai tujuannya, bagaimana kita bisa bekerja kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan baik. Lalu motivate people to perform, ya, harus memotivasi seseorang agar dia bisa perform, agar bisa dia bekerja secara maksimal. Itu jangan sampai kita sebagai pemimpin tuh nggak bisa memotivasi para bawahan atau pengikutnya. Lalu take responsibility for bottom line result, ya, harus bertanggung jawab atas hasil-hasil yang akan dihasilkan dari pihak-pihak para pekerja bawahan kita. Lalu make difficult decision, ya, harus bisa membuat pilihan yang sulit, ya. Agar apa? Agar demi kebaikan organisasi atau perusahaan tersebut. Create positive energy, ya, harus menciptakan energi yang positif agar para bawahan kita juga tertular gitu. Selanjutnya, dalam pekerjaan sering ditemukan adanya 7 deadly sin. Maksudnya apa sih? Jadi seorang pemimpin itu bisa hancur ketika dia memiliki mungkin beberapa ini ya sifat yang ada di sini. Ada kemarahan, ketamakan, kemalasan, ya, terlalu merasa bangga gitu. Jadi adanya sombong, terus nafsu yang berlebihan. Di sini ada iri juga sama rakus. Nah, dapat dikatakan memimpin orang atau mengarahkan orang atau mengatur orang itu adalah suatu hal yang gampang-gampang susah. Karena kita tahu bahwa bawahan kita itu memiliki pengalaman, kemauan, dan kemampuan yang berbeda gitu. Jadi bagaimana pemimpin bisa mengatur para bawahannya. Lalu kita lanjut ke faktor pengikut. Faktor pengikut. Kita jelaskan dulu nih kepengikutan. Ya, jadi kepengikutan bukan peran yang pasif. Sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah yang terampil. Karyawan mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam kerja kelompok, berpikir kritis, dan mendukung bagi ide-ide baru. Selanjutnya, kalau menurut Ken et al. 2011 menjelaskan bahwa pengikut adalah individu yang membuat penilaian tentang para pemimpin dan kemudian memutuskan apakah mereka mengikuti pimpinannya atau tidak. Hari ini juga menunjukkan bahwa ada pembagian kesesuaian antara pemimpin dan pengikutnya yang mempengaruhi hasil dan itu tergantung pada keputusan untuk mengikuti atau tidak. Itu pengertian dari kepengikutan. Nah, selanjutnya di sini ada kepengikutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ya, menurut Effendi tahun 1989. Ya, ada di sini kepengikutan berdasarkan naluri. Jadi dalam klasifikasi ini terjadi kepengikutan ya. Kepengikutan pada sejumlah orang yang disebabkan timbulnya dorongan untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang sehingga mereka bekerja atau bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dikehendaki orang yang memperoleh kepercayaan itu. Orang yang menerima kepercayaan itu diakui sebagai pemimpin karena dianggapnya mampu melindungi kepentingan atau mewujudkan aspirasi orang-orang yang menaruh kepercayaan tadi. Selanjutnya, kepengikutan berdasarkan tradisi. Kepengikutan ini timbul ya disebabkan adanya kebiasaan secara turun-temurun. Kepengikutan jenis ini terdapat baik dalam masyarakat skala besar, ya.
Ya, kepengikutan berdasarkan tradisi. Jadi kepengikutan ini timbul ya disebabkan adanya kebiasaan secara turun-temurun. Kepengikutan jenis ini terdapat baik dalam masyarakat skala besar ya seperti negara maupun dalam skala kecil seperti desa. Dalam kepengikutan jenis ini, orang-orang yang menjadi pengikutnya tidak melakukan penilaian terhadap benar salahnya atau baik buruknya kebijakan yang dijalankan pemimpin. Lalu ada kepengikutan berdasarkan agama. Jadi para pengikut berdasarkan agama biasanya bersifat fanatik. Pengikut yang pimpinannya berdasarkan agama menganggap bahwa pimpinannya itu adalah orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Karena kan sebagai tokoh agama biasanya dia menguasai ya ilmu-ilmu atau ketentuan-ketentuan agama mengenai apa yang harus dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Lalu ada kepengikutan berdasarkan rasio kepengikutan. Jadi kepengikutan ini tuh dapat dijumpai ya di kalangan orang terpelajar. Mereka mengakui seseorang sebagai pimpinannya berdasarkan pertimbangan nasional dan berlandaskan penalaran ya, rasional dan berdasarkan penalaran. Pemimpin dipilih karena berpendidikan tinggi dan berwawasan luas ya. Jadi perilaku kepemimpinan ini didasari oleh pemikiran yang matang. Selanjutnya adalah kepengikutan berdasarkan peraturan terhadap pada masyarakat modern, di mana orang-orang mengelompokkan diri untuk mencapai suatu tujuan, ya, mencapai suatu tujuan berdasarkan kepentingan yang sama secara bersama-sama. Namun, jika peraturan tersebut mulai diabaikan, maka kerjasama yang terjadi dalam kepengikutan juga mulai terganggu. Nah, itu tadi klasifikasi dari kepengikutan. Nah, ada beberapa aturan kepengikutan ya yang harus dipahami sama para pengikut ya. Pertama, tidak menyalahkan atasan untuk keputusan yang salah. Dua, berdebat dengan alasan jika perlu, namun dilakukan di ruangan tertutup. Hindari hal memalukan dan tidak menyebarkan apa yang dibicarakan. Ketiga, buat keputusan, kemudian beritahu alasannya. Gunakan inisiatif. Keempat, berterima tanggung jawab apapun yang ditawarkan. 5. Beritahu kebenaran, jangan berdalih. Ya. 6. Lakukan pekerjaan rumah kita. Ya, berikan semua informasi yang dibutuhkan atasan untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, ketika membuat rekomendasi, ingat siapa yang harus mengimplementasikan. Ini berarti kita harus mengetahui balasan dan kelemahan kita seperti mengetahui kelebihan kita. Kedelapan, tetap membuat atasan mengetahui informasi yang terbaru. Jika melihat masalah, selesaikan. Jangan khawatir siapa yang disalahkan atau siapa yang dipuji. Yang terakhir, habiskan waktu lebih banyak di hari pekerjaan yang jujur, tapi jangan pernah melupakan kebutuhan keluarga. Itu aturan kepengikutan. Oke, selanjutnya ada berikut adalah hal-hal yang diinginkan para atasan dari pengikutnya. Jadi para pimpinan ini kepingin pengikutnya seperti apa sih? Ya, pertama, pengikut tuh harus memiliki sikap yang membuat sesuatu menjadi nyata. Jadi intinya para pimpinan itu pingin para pengikutnya bekerja ya dan menghasilkan pekerjaannya gitu. Ada hasilnya, outputnya apa gitu. Lalu kedua, kesediaan untuk berkolaborasi ya, bersedia untuk berkumpul atau bekerja secara tim. Lalu pemimpin ingin pengikut yang mempunyai motivasi untuk mengikuti yang terbaru. Jadi selalu termotivasi untuk terus melakukan perubahan ya agar apa? Agar lebih maju. Lalu semangat untuk mendorong pertumbuhan individu itu sendiri. Oke, selanjutnya DAF ini yang 2010 ya juga menjelaskan ada beberapa hal yang diinginkan para pengikut dari pemimpinnya. Jadi si bawahan juga ada nih yang pengen, tadi kan udah nih dari atasannya, sekarang dari bawahannya pengen pemimpinnya seperti apa sih? Pertama, kejelasan. Maksudnya apa? Mereka tuh pengen punya pemimpin yang apa namanya jelas ya dalam memberikan arahan, ya jelas dalam memberikan arahan. Jadi tidak dilepas seperti itu aja gitu. Para pengikut
ingin si para pemimpin itu menjelaskan secara kejelasan dari pekerjaannya gitu ya. Agar apa? Agar si bawahan itu juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Selanjutnya umpan balik ya. Umpan balik apa sih maksudnya? Jadi ketika ada pekerjaan, pemimpin juga melakukan evaluasi dan berkomunikasi gitu. Kira-kira sudah perkembangan pekerjaan sudah sampai mana? Apakah ada masalah gitu kan? Karena ketika ada masalah atau apa, kan kita harus cepat-cepat ya membuat evaluasi gitu. Kita harus cepat-cepat mencari solusi. Lalu selanjutnya ada pembinaan. Karyawan tuh pengen banget ya, pengikut pengen banget punya atasan yang selalu memikirkan eh, perkembangan dari para pengikutnya gitu. Jadi sebisa mungkin para pimpinan tuh harus melakukan pembinaan. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi yang ada tuh di dalam diri pengikut ya. Oke, itu tadi. Nah, selanjutnya tahap-tahap follower. Tahap-tahap follower atau pengikut dari awal hingga menjadi seorang follower yang teladan. Ya, ini tahap-tahapnya ya. Pertama kan karyawan, tahap pertama itu biasanya dimulai nih karyawan dulu ya kan, terus menyediakan pekerjaan dengan imbalannya gaji. Oleh kan imbalannya gaji. Kedua, baru dia berkomitmen ya. Ketika dia berkomitmen, terikat pada misi, ide, organisasi atau memiliki janji internal untuk usaha. Setelah itu terlibat pada tahap followership ya, atau terlibat. Jadi pengikut merupakan pendukung aktif bersedia untuk pergi ke atas dan di luar rutinitas. Jadi dia mau terlibat dalam hal kegiatan apapun yang menyangkut pada kegiatan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, efektif pengikut yang efektif, mampu dan dapat diandalkan. Lalu ada teladan pengikut. Teladan bisa dengan mudah menjadi pemimpin. Sebaliknya, pengikut teladan bekerja untuk mendukung pemimpin. Mereka juga mampu memimpin dirinya sendiri. Oke, tadi kita sudah menjelaskan beberapa pengertian kepengikutan. Selanjutnya ada teori munculnya kepemimpinan. Ya, di sini ada 3 teori, bisa kalian lihat ya, 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Pertama ada teori genetis. Teori genetis itu apa sih? Jadi pemimpin itu nggak dibuat, tapi dia lahir dari pemimpin ya. Jadi dia punya bakat nih sejak dia lahir gitu. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin. Lalu ada teori sosial. Pemimpin itu kalau menurut teori sosial dia disiapkan, dididik ya atau dibentuk. Jadi tidak dilahirkan begitu saja. Jadi kalau untuk teori sosial ini setiap orang bisa saja menjadi pemimpin. Lalu ada teori ekologis di mana teori ekologis itu menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. Itu teori-teori munculnya kepemimpinan ya, ada 3. Lalu pemimpin dibagi menjadi 2 jenis, ada pemimpin formal dan non-formal. Kita ketahui ya kalau formal sama informal. Formal itu biasanya yang legal ya, maksudnya yang seperti sah gitu. Jadi kalau pengertian dari pemimpin formal itu bahwa orang menjadi pemimpin karena legalitas. Misalnya karena terpilih secara sah melalui apa? Pemilu, kongres, atau apapun namanya bersangkutan yang telah memenuhi semua peraturan yang ada. Itu formal ya. Lalu pemimpin formal itu yang secara resmi yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk mengambil keputusan tertentu dan dia mempertanggungjawabkan kekuasaannya tersebut pada atasannya. Nah, biasanya pemimpin formal itu berada pada lembaga formal juga ya, gitu. Dan keputusannya itu diangkat melalui surat keputusan yang formal.
Oke, selanjutnya. Kalau pemimpin non formal apa? Biasanya kalau non formal itu kebalikan dari non formal ya. Biasanya pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan atau wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan psikologis. Nah, perbedaannya gimana sih? Perbedaan pemimpin formal dan pemimpin non formal. Kalau kepemimpinan formal adalah jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya, meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Ya, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kalau misalkan non formal, jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan tertentu, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Oke, baik. Sekian materi kepemimpinan dari saya. Selanjutnya nanti akan kita jelaskan lagi untuk pertemuan berikutnya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya langsung, ya. Kita bisa berdiskusi secara bebas. Baik, untuk sementara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.